Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, semoga kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah ruah, umur panjang yang barokah senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada kita sekalian. Amin amin ya robbal alamin. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah, dikisahkan bahwa ada seorang raja zalim, penyembah berhala yang namanya adalah Raja Darian. Raja Darian ini memerintahkan rakyatnya untuk menyembah patung-patung miliknya. Rakyat yang tidak mau taat akan dilemparkan ke dalam api. Sehingga sudah banyak sekali rakyatnya yang menentang perintahnya untuk menyembah kepada berhala menjadi korban kekejamannya. Allah kemudian mengutus utusannya pada negeri tempat Raja Zalim tersebut. Allah mengutus Jirjis bin Khultin. Nabi ini diutus untuk menghancurkan kezaliman yang dilakukan oleh Darian. Suatu saat Nabi Jirjis alaihissalam bertemu dengan Raja Darian. Nabi Jirjis pun kemudian menasehati kepada Raja Darian, "Mengapa engkau tunduk menyembah berhala yang tidak dapat mendengar, melihat, dan tidak bisa memberi manfaat kepadamu?" Raja Darian pun menjawab, "Sesungguhnya harta dan tahta kerajaan serta seluruh nikmat kemegahan ini kuperoleh sejak aku menyembah berhala itu, dan aku tidak melihat kesenangan pada dirimu sebagai hasil penyembahanmu pada Tuhan yang engkau agung-agungkan itu." Intinya, Raja Darian ini tidak percaya kepada Nabi Jirjis karena melihat Nabi Jirjis adalah orang biasa yang sederhana, tidak orang yang kaya raya. Sedangkan dia, Raja Darian, adalah orang yang kaya raya, orang yang tinggi pangkatnya, mulia di dunianya sebagai raja. Dan dia menganggap bahwa itu semua didapatnya karena hasil dari menyembah kepada berhala-berhala tersebut. Nabi Jirjis pun lantas kemudian berkata, "Sesungguhnya segala kenikmatan dan kesenangan duniawi akan sirna nantinya, sedangkan nikmat akhirat yang Allah berikan kepadaku akan langgeng kekal selama-lamanya." Mereka berdua pun terus berdebat karena Raja Darian ini terdesak. Akhirnya dia emosi, dia marah kepada Nabi Jirjis, sehingga Darian ini memerintahkan pengawalnya untuk menyiksa Nabi Jirjis. Nabinya Allah tersebut kemudian disiram dengan air mendidih yang dicampur dengan dedaunan sehingga kulitnya melepuh. Daging Nabi Jirjis kemudian diiris-iris sehingga sampai tulangnya terlihat. Nabi Jirjis alaihissalam pun kemudian wafat. Namun dengan kuasa Allah, Nabi Jirjis dihidupkan kembali oleh Allah dengan rupa yang lebih menawan dibandingkan sebelumnya. Melihat kejadian yang aneh itu, Raja Darian bukannya insaf, bukannya sadar, tapi justru malah memerintahkan pengawalnya untuk membawa 6 pasak besi. 2 kaki Nabi Jirjis diikat dan direntangkan, lalu ke-6 pasak tersebut ditancapkan pada tubuh beliau, di kedua tangan, kedua kaki, dan tubuh Nabi Jirjis. Nabi Jirjis pun akhirnya wafat untuk kedua kalinya. Namun Allah berkehendak lain. Allah pun mengutus malaikat Jibril untuk mencabuti pasak-pasak tersebut, dan Nabi Jirjis pun dihidupkan kembali oleh Allah. Nabi Jirjis kemudian nasihat lagi kepada Raja Darian, "Wahai raja yang zalim, katakanlah tidak ada Tuhan selain Allah." Mendengar itu Raja Darian tidak insaf, malah justru semakin marah. Dia memerintahkan pengawalnya untuk melemparkan Nabi Jirjis ke belanga besar dengan air yang mendidih. Nabi Jirjis pun dimasak, direbus di dalam belanga tersebut. Lagi-lagi Nabi Jirjis alaihissalam wafat. Namun dengan seizin Allah, Nabi Jirjis pun dihidupkan kembali. Begitulah sang raja zalim, yaitu Darian ini, terus-menerus menyiksa Nabi Jirjis alaihissalam dengan siksaan yang beraneka macam bahkan jika dihitung-hitung sampai 70 kali atau bahkan 80 kali, atau ada juga yang mengatakan sampai 100 kali Nabi Jirjis meninggal dunia namun kembali dihidupkan oleh Allah. Setelah merasa putus asa dengan usahanya yang tidak pernah berhasil,
Raja Darian pun akhirnya berkata dengan lemah lembut, merayu kepada Nabi Jirjis, "Jirjis, jika engkau taat kepadaku, aku akan menaatimu. Maka sembahlah berhalaku sekali saja, dan aku akan menyembah Tuhanmu." Begitulah Raja Darian menawarkan kepada Nabi Jirjis. Nabi Jirjis pun tidak mau berkata apa-apa. Sampai-sampai ada seorang laki-laki yang menyangka sang Nabi akan menerima tawaran tersebut. Raja Darian pun menyambung, "Aku telah berkali-kali menyiksamu, membunuhmu. Maka sekarang marilah ke rumah untuk menghilangkan keletihanmu malam ini." Nabi Jirjis pun akhirnya mengikuti Raja Darian menuju rumah Raja Darian, istana Raja Darian. Namun bukan untuk menerima tawaran tadi, melainkan untuk mencari cara agar Raja Zalim itu mau mengikuti ajakan Nabi Jirjis, yaitu mengesahkan kepada Tuhan. Di istana Raja Darian, Nabi Jirjis semalam suntuk menunaikan sholat dan membaca kitab Zabur. Bacaannya yang sangat merdu tersebut dengan kalimat-kalimat yang penuh hikmah, penuh makna tersebut meresap ke hati sang permaisuri, sehingga istri Darian yaitu sang permaisuri kemudian menangis, dan secara diam-diam dia kemudian masuk agama Islam. Keesokan harinya Raja Darian sekali lagi menyuruh Nabi Jirjis untuk sujud kepada berhalanya. Namun tentu saja Nabi Jirjis tidak mau, beliau menolak dengan keras. Akhirnya Nabi Jirjis dibawa ke sebuah gubuk milik seorang nenek pikun yang tinggal bersama putranya yang buta, tuli, dan bisu. Di gubuk itulah beliau dipenjara tanpa diberi makan dan minum. Pada suatu hari karena lapar, Nabi Jirjis pun berdoa kepada Allah. Maka dengan izin Allah, tiba-tiba kayu tiang rumah tumbuh menghijau dan berbuah. Menyaksikan hal yang sangat luar biasa itu, sang nenek pun memohon kepada Nabi Jirjis untuk mendoakan kepada putranya agar sembuh. Nabi Jirjis pun akhirnya berdoa kepada Allah, dan alhasil putra dari sang nenek pun kemudian sembuh dan memeluk Islam. Nabi Jirjis berkata, "Nak, pergilah ke tempat-tempat berhala raja. Sampaikan kepada mereka bahwa Jirjis mengundang mereka." Sang anak pun berangkat. Setelah sampai, dia menyampaikan undangan Nabi Jirjis kepada 70 berhala tersebut. Dan dengan seizin Allah, patung-patung itu mencabut diri dari tempatnya dan bisa berjalan menuju tempat Nabi Jirjis. Setelah patung-patung itu tiba di halaman rumah, Nabi Jirjis pun memberi isyarat kepada bumi dengan menjejakkan kakinya. Bumi kemudian terbelah menelan semua berhala-berhala Raja Darian tersebut. Sang permaisuri yang menyaksikan kejadian luar biasa itu kemudian tampil di panggung istana dan berkata, "Wahai penduduk negeri, sayangilah jiwa kalian, segeralah kalian bertaubat, masuklah kalian ke dalam agama Islam. Percayalah bahwa Jirjis adalah nabi yang diutus Tuhan untuk kita." Mendengar itu, sang raja menjadi sangat marah, akhirnya membunuh sang permaisurinya. Menyaksikan kejadian itu, Nabi Jirjis pun kemudian berdoa, "Ya Allah, 70 tahun hamba menanggung siksaan kaum kafir, sehingga hamba kehilangan daya, maka anugerahilah hamba mati syahid." Seusai berdoa, Nabi Jirjis melihat nyala api turun dari langit kepada para pengikut raja. Bersamaan dengan itu, orang-orang kafir itu mengangkat pedang membunuh beliau. Pada saat itu pula lah Nabi Jirjis meninggal sebagai mati syahid. Kemudian tidak lama mereka pun, yaitu orang-orang kafir, para pengikut Raja Darian, termasuk Raja Darian pun mati ditelan oleh api.